Sandalnya bawa nggak? Apa? Sandal. Mau dibawa juga boleh, masukkan dalam perahu nggak apa-apa. Nggak ada. Oke teman-teman, kegiatan kita selanjutnya adalah mengunjungi destinasi utama yang disuguhkan di desa Batu Songgat ini, yaitu Batu Belah. Sebuah batu yang unik banget karena terbelahnya tuh rapi, bener-bener rapi ya, kayak dibelah pakai mesin gitu. Untuk menuju ke sana, kembali menaiki sampan melawan arus Sungai Subayang. Untuk berangkatnya naik sampan ya, tapi nanti untuk kembali ke camp, pulang ke campnya tidak naik sampan lagi, tapi naik ban tubing mengikuti arus Sungai Subayang. Konon dulu di sini ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Putri Lindung Bulan, yang karena kecantikannya membuat seseorang dengan julukan Gagak Jauh mendatangi desa Batu Songgan ini untuk mengambil gadis tersebut. Namun sebelum Gagak Jauh sampai, para penduduk sudah menyembunyikan Putri Lindung Bulan ke dalam hutan. Karena tidak menemukan Putri Lindung Bulan sesampainya di sini, Gagak Jauh marah banget. Saking marahnya, dia mengasah senjatanya berupa pedang, lalu ditebaskan ke sebuah batu besar di tepi Sungai Subayang ini beberapa kali hingga terbelah. Dan sampai sekarang, batu yang terbelah akibat dibacok oleh Gagak Jauh tersebut masih ada. Dan itulah yang akan kami datangi sore hari ini, teman-teman.
dipoto tadi. Aku udah dipoto di situ. Kayak pakai mesin belahnya ya? Iya. Dia waktu makan itu di sana ya. Gimana? Tabrak. Pernah ada kejadian ketabrak itu nggak? Enggak. Sama. Ramai yang nggak berarti berhenti ya? Kayak gini namanya tubing ya? Tubing. Mereka tuh pada nggak tahu tuh. Kalau tahu, saya yang pertama sekali sendiri itu pergi kan, di Abang ada pembukaan. Belumnya belum ada yang sendiri-sendiri. Rame terus. Ini batu-batu yang dilempar mereka. Kalau air jernih gampang kali cari ikan. Karena ada apa? Kita nembaknya di dalam air, nembak ikan. Pakai panahan Kalau tradisional. kayak gini nggak kelihatan ya? Kalau kayak gini nggak kelihatan. Dia memang dari pelabuhan. Ini jauh, jam berapa tadi? Itu bis itu kan begitu. Di dalam. Kalau itu termasuk rimbang baling. Iya. Ini Jadi kalau misalnya aku kasih judul rimbang baling itu udah nggak salah lah ya? iya. Trip ke SM Soka Marga Satwa Rimbang Bali. Kabupaten Kampar. Tapi kalau misalnya judul trip ke desa terpencil itu salah ya? Enggak juga sih. memang terpencil juga. Nanti ada yang tersinggung pula kan? Aku aja bikin video. Sekarang kan kadang di Oh, dunia sampai- internet tuh harus hati-hati kan? Iya, apalagi sekarang kan. Kecuali kalau dibikin desa tertinggal tuh mungkin nggak kurang patut ya? Kalau desa tertinggal yang ini Kurang patut. ya kurang patut ya. Soalnya udah pada maju kan. Iya. Itulah apa tuh Bukit Sakti. Tapi kok maksudnya gundul gitu ya? Iya, dia Bukit Gundul memang. Bukan Jadi- karena penebangan itu? Bukan, dia batu tuh bang. Batu besar gitu? Iya, jadi apa? Dulu dari Gunung Merapi orang pertama di sini tuh namanya Datuk Tambun Ijo. Merapi Sumbar? Atau Merapi Jawa sana? Pokoknya dari Merapi. Nggak tahu Merapi di mana. Di Sumbar tuh Merapi juga kan? Iya. Marapi ya? Di Sumbar Merapi juga. Cuman dari puncak Merapi itu sampai ke puncak Gunung Jadi dulu. Dari Gunung Jadi nampaklah Bukit Gundul ini. Ditelusuri sama Datuk Tambun Ijo tuh. Dari Bukit Sakti ini sampai ke bukit sungai bertentangan dua di pulau yang di apa tadi tuh, yang di apa jembatan gantung tadi. Nah dari situ makanya udah kata Datuk itu kan
Sampai sini berarti kekuasaan kita, karena dia melihat sungai itu berbelit-belit, makanya Tanjung Belit diberi nama. Oh gitu. Semua itu ada sejarahnya ya. Iya. Ini arusnya mulai deras nih ya. Kalau air kayak gini kayak betul atau ikan menjawab menjaring. Kok mancing? Mungkin bisa juga, mungkin harus pakai perahu dia kalau di sini. Dadah cu, dadah. Kameranya mana tadi? Itu di atas Oh, perahu. kirain ikut tenggelam dulu. Kalau bisa tenggelam ya taruhnya di aku. Lewat ada ya. Zaman sekarang aja sunyinya kayak gini. Apalagi zaman dulu ya. Zaman sekarang aja kayak gini di sini kan. Apalagi zaman dulu tuh nggak ada suara mesin. Bahkan orang yang punya mesin ini aja baru ada tuh tahun 2006 ke atas lah. 2005 2004 tuh satu-satu punya mesin, yang mesin Johnson itu baru. Itu pun yang punya satu-satu. Yang mesin Johnson. Berarti orang dulu berarti dulu pun lipat kain itu belum kota juga ya kan? Belum. Soalnya lipat kain sama mekarnya dengan ini, dengan apa? Dengan Batu Songgan tahun 45. Waktu itu lipat kain Batu Songgan dengan Sungai Pagar. Tahun 45. Di sana tuh maju karena kebetulan dilewati jalan lintas ya. Karena lintas. Terus yang lipat kain sebetulnya kan di ini, di Sukamenanti dengan Pakuarapan, bukan di Koto. Terus sejarahnya memang di situ lipat kainnya, macam itu. Terus Kalau misalnya ada orang sakit itu lipat kain juga ya, benar sakit berat ke gitu. Gema ya? Ya dari Gema, kalau memang misalnya agak ini kan parah, baru ke Pekanbaru. Naik sampan itu ya? Iya, ke Gema naik sampah. Apa namanya? Piau namanya di sini, Piau. Kita nggak beli sabun ya. Ada bawa kok sabun? Ada bang. Ini sawah dulu nih, sekitar sini. Sawah padi gitu? Iya, sawah padi dulu nih. Yang bisa buat sawah tuh sekitar sini, di depan sawah dulu. Itu yang punya nenek aku dulu tuh, sawah. Sekarang udah nggak ada lagi orang nanam padi? Nggak ada, karena pertama itu yang takut membakar, yang kedua. Oh, maksudnya padi yang darat tadi ya maksudnya? Iya, darat tadi. Kalau yang di sini nggak air dia. Sawah, memang sawah. Tapi pengolahannya tetap bakar juga ya? Iya. Soalnya pohonnya besar-besar ya. Dulu tuh itu nggak ada pohon-pohon besar, karena memang khusus sawah dulu. Cuman karena pertama itu karena musuhnya tuh pertama beruk, monyet, babi, ngerusak dia. Iyalah. Jadi kalau dulu tuh kan banyak orang ini, jadi monyetnya tuh berbagi-bagi, jadi kerusakannya nggak parah kali, maksudnya kerakusannya nggak begitu rakus. Kalau sekarang kita buat misalnya satu aja, itu semua pada ngumpul di yang satu itu. Makanya orang-orang sekarang
mikir mau buat ini. Jadi teringat film-film suku-suku kanibal gitu. Iya. Orang yang ini aja Sunyi banget. di sini, orang yang dimakan harimau terakhir tuh tahun 2002-2003 lah. Ada. Itu yang penyakit tadi tuh. Jadi kalau kita nggak cepat obat, harimau tuh ini. Tahu dia ya, kayak ngasih sinyal gitu ya. Jadi peringatan, kalau kita sakit tuh diingati sama dia. Sakitnya tuh gimana? Dia sakitnya nggak kelihatan, ya dari mimpi itu doang. Oh, sakitnya dari mimpi aja ya. Iya. Kalau di badan nggak terasa gitu. Nggak ada sakit. Nah, misalnya abang sakit, terus mimpinya ke aku. Oh, dikasih tahu gitu. Dikasih tahu ke aku kan dalam mimpi. Terus aku bilang ke abang, misalnya dalam mimpi aku tuh abang nggak punya tangan atau nggak ada kepala gitu. Cuman aku tahu itu abang gitu. Nah nanti tuh kalau kejadian itu ngilang tuh itu bang, kepala, tangan yang hilang yang dibawa dia tuh. Semoga tetap lestari kayak gini kan. Iya. Ya makanya salah satu tujuan adanya Pokja kan gitu. Jadi pertama menghindari kalau semakin banyak orang yang datang, masyarakat semakin malu ini melakukan penebangan karena takut kan. Gitu. Ya alhamdulillah kalau di Batu Songgan udah jarang, paling mereka ngambil untuk buat perahu dan rumah aja gitu. Tapi di dalam itu masih banyak kayu besar ya? Iya, kalau di dalam masih banyak. Bahkan sampai nggak ke peluk besar lingkaran ini rata-rata. Soalnya kalau yang di hutan belantaranya itu memang nggak ada semak kayak gini dia. Pohon semua. Pohon semua. Kayak abang pernah ke Puncak Naang? Di Bangkinang? Nggak pernah. Atau ke hutan pinus? Belum pernah lagi. Belum ya. Hutan pinus ya di Sumbar atau di mana gitu. Nah, hampir kayak gitulah di hutan tuh. Kayu-kayu besar aja nggak ada semak. Nah di atas pematang itu ada jalur dia. Jalur tempat perjalanan hewan. Kalau Lebaran Idul Fitri yang mandi Balimau itu bang, kita lebih jauh daripada ini lagi. Apanya? Pakai ini kita bawa dulu sampai hampir nyampe desa sebelah kan. Tapi rame ya? Rame. Habis itu udah di atas ini kan jadi sampai ke desa. Itu memakan waktu 4 jam, 5 jam. Emang wajib kayak gitu? Apa? Emang wajib kayak gitu? Enggak juga ya? Enggak juga sih. Kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Nah, kalau di sini yang acara budayanya itu pakai gong gitu. Dipakai gong. Nanti diarak pakai gong. Besok itu? Iya, besok. Mandi Balimau juga kayak gitu, yang diarak tuh pemangku adatnya ke sungai. Puasa kemarin ada? Puasa kemarin nggak ada karena itu. Corona. Takut orang-orang orang luar datang gitu. Jadi ditiadain. Seluruh Riau nggak ada tuh ya? Apa? Seluruh Riau nggak ada ya? Enggak. Biasa di Patkai kan ada juga. Di Patkai itu udah beda kali lah sekarang. Biasanya kalau di Patkai di Pulau Tonga itu. Di Sungai Stingka itu. Itu Sungai Stingka ya tuh? Apa? Itu yang ada gerbong kereta api itu Sungai Stingka. Gerbong kereta api di Sungai Kampar. Ya biasanya orang di situ kan, orang mandi Balimau kadang ada juga yang di situ kan. Iya. Dulu ya di situ, tapi semenjak ini nggak ada lagi. Semenjak adanya tambang emas di sini. Keruh airnya. Karena Sungai Kampar dulu kayak gini bang airnya, jernih. Kok nggak dilarang tuh ya? Udah dilarang. Cuman karena ekonomi juga kan.
Kalau kita nggak bisa ngelarangnya, yang bisa tuh ya pemerintah buat kebijakan lah. Beruang sampai juga nih dia tepi sungai kadang-kadang. Itu berarti tugasnya yang apa itu tadi ya? Yang apa yang pos di sana kemar tadi itu? Enggak, itu kayaknya orang Pekanbaru ada kegiatan kayaknya di sana di desa Air Kuning.